Mas Lukas, apa kesibukan hari-hari ini? Sibukannya menggalang upaya untuk mengadili Jokowi. Udih, serem banget gitu takutnya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan ya? Saya bertekad sisa waktu yang ada ini harus dipakai untuk memastikan demokrasi tetap berjalan atau dikembalikan, reformasi berjalan lagi, dan orang-orang yang mengkhianati demokrasi harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Tapi saya termasuk orang yang sangat menyambut baik teman-teman yang kemudian mualaf kembali ke kita. Jadi bisa melihat secara objektif, oh Jokowi seperti itu tuh. Kemudian LBP, Indonesia gelap. Ya kamu yang gelap. Kau yang gelap. Ya, jadi, loh, ini kita memilih orang-orang menggaji mereka dari pajak dana kita rakyat, kok hanya untuk merespon secara banal gitu. Ini apakah karena mereka bodoh atau memang karena tidak mampu berpikir di luar kebodohan itu? Please deh, kalau ada teman-teman yang punya lingkaran dalam Prabowo masih punya kesempatan untuk melakukan pertobatan politik. Istilah strange bedfellow tadi itu sangat aneh. Jadi satu faktor yang mereka sampai saat ini masih solid hanya karena satu, pentingan mengamankan dan menyamankan diri masing-masing. Nah, nanti pasti akan saling jegal itu. Menurut saya sih udah jelas lah bahwa kayaknya Prabowo sulit lepas dari Jokowi, semakin terbukti lah. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi. Dan Iyo. Ih, kamu baru dateng, Iya nih. terlambat. Iya. Kemana aja? Habis dari Magelang. Oh, kirain ikut demo. Tim sukses kepala daerah. Kita kedatangan tamu spesial seperti biasa, seorang jurnalis senior dan mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kita kenalkan Mas Lukas Luarso. Terima kasih sudah mengundang saya di studio podcast yang sangat legendaris ini. Legend. Mas Lukas, apa kesibukan hari-hari ini? Sibukannya menggalang upaya untuk mengadili Jokowi. Udih, serem banget gitu takutnya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan ya? Kebetulan juga kesibukannya mulai berkurang, jadi kita bisa fokus ke sana. Ya, gitu ya. Kenapa mau fokus ke situ? Ya karena menurut saya walaupun dulu mungkin saya bisa disebut mendukung Jokowi ketika vis-a-vis berhadapan Prabowo, saya merasa dikhianati saja. Ketika saya memilih, karena nggak mau memilih Prabowo, saya milih Jokowi. Tapi ternyata Jokowi mengkhianati aspirasi civil society, mengkhianati demokrasi Indonesia. Jokowi sebagai orang biasa yang tidak punya track record sebagai politikus, aktivis, atau pemikir, orang yang sederhana, pelongo-pelongo, tetapi bisa jadi presiden, itu kan karena sistem demokrasi, hasil reformasi 98. Ya, betul. Kalau tidak ada reformasi 98, Indonesia bukan negeri demokrasi, nggak mungkin orang grassroots seperti Jokowi bisa jadi presiden. Nah, tapi dia 10 tahun menjadi presiden, dia merusak semua tatanan itu, merusak mekanisme demokrasi yang menjadikan dia sebagai presiden. Artinya dia setelah mendaki tangga kekuasaan, tangga itu dia potong, dia buang, sehingga yang hanya boleh menaiki tangga mendaki kekuasaan adalah keluarganya. Dia kan mau 3 periode gitu, atau kroni-kroninya yang artinya dia mau mengangkangi Indonesia. Itu yang terus terang membuat saya agak marah ya. Saya kan memang dari dulu aktivis ya. Saya waktu mahasiswa saya pernah dipenjara melawan Orde Baru. Setelah itu saya profesional sebagai wartawan. Saya tidak lagi terjun di dunia aktivisme. Ya, aktivisme jurnalis lah di AJI. Tetapi saya tidak terjun ke dunia politik, ke partai politik dan sebagainya. Nah, itu kemarahan saya, dan saya bertekad sisa waktu yang ada ini harus dipakai untuk memastikan demokrasi tetap berjalan atau dikembalikan, reformasi berjalan lagi, dan orang-orang yang mengkhianati demokrasi harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Nah, ini kan bukan cuma demokrasi, tetapi apa ya? Inangnya juga dikhianati, tempat dia di grooming dan dibesarkan. PDIP. Ya, PDIP, ya kan? Ya, itu karakter dan kualitas karakteristik orangnya ternyata seperti itu. Jadi semua ketipu lah. Termasuk ya ini ya. Termasuk saya rasa studio ini kan. Studio 2045 kan tadinya sangat termasuk
secara tidak langsung mendukung bahkan mempiarkan Jokowi. Belum ada saya tuh waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Kita kenal lah Jeng Didi ini salah satu PR-nya yang paling tangguh dengan Jasmef-nya waktu Iya, itu. Jadi dulu. ya. Tapi saya termasuk orang yang sangat menyambut baik teman-teman yang kemudian mualaf kembali ke kita. Jadi bisa melihat secara objektif, oh Jokowi seperti itu tuh. Bahkan seperti Jeng Didi ini, orang Solo. Jadi kalau dia sangat mendukung Jokowi saat itu ya lumrah. Wajar. Sama-sama orang Solo, sama-sama Jawi. Dan juga tentu itu tadi, melihat keluguan dia. Orang yang mau masuk gorong-gorong. Kita terharu semua waktu itu. Terharu dan kemudian tertipu. Oke. Terharu dan tertipu. Ya. Itu nggak relevan itu. Itu keren sih. Nah, oke. Sekarang kita dihadapkan pada situasi bulan Februari. Ini saya ngerasa, Mas Lukas ngerasa nggak? Ini bulan terpanjang setelah Agustus tahun lalu tuh kita ngerasa bulan yang panjang banget tuh Agustus tuh. Ada demo mahasiswa, ada perubahan silih berganti, keputusan MK yang lalu mau dianulir dengan undang-undang baru, demo. Nah, hari ini kan kira-kira sama nih. Ini Februari nggak habis-habis nih. Pasca Valentine dan Imlek, kok kayaknya nggak kelar-kelar nih. Ada banyak peristiwa, ya kan? Ada pemangkasan anggaran. Saya mau pakai terminologi pemangkasan anggaran ya, nggak mau pakai efisiensi. Nanti akan saya jelasin. Kemudian mahasiswa demo. Lalu kemudian selesai demo, ada lagi nih. Sekjen partai tertangkap, lalu kemudian ada Wali kota. retret, wali kota juga tertangkap. Lalu kemudian, dan ini dari satu partai ini semuanya. Lalu kemudian ada acara retret yang akhirnya melelahkan juga ini. Kemudian ada yang nggak mau ikut dan sebagainya dan sebagainya. Gimana Mas Lukas? Merasakan hal yang sama nggak? Ya sebagai orang media ya saya, kan karir saya 30 tahun di media. Saya melihat ini sebenarnya ini adalah media scene. Ini hanya event untuk media. Jadi ini simulasi-simulasi saja ini. Ya. Tapi Simulasi atau simulakra ini? ya simulasi yang karena berlebihan kemudian menjadi simulakra. Itu nanti kalau kita kaitkan dengan Prabowo dan sebagainya, simulakranya masuk di sana. Ya. Nah, jelas acara di mana itu di Magelang itu simulakra itu. Jadi membuat satu event di mana simulasi yang lebih nyata dari kenyataan gitu. Seolah-olah seminggu atau 2 minggu retreat akan mengubah karakteristik, kompetensi dan kemampuan kepala-kepala daerah yang notabene adalah umumnya mereka terpilih itu kan kita tahu menggunakan money politik, cara-cara manipulatif. Jadi simulasi ini kan media scene. Jadi Prabowo atau Jokowi juga ingin menunjukkan soliditas, kohesivitas pemerintahan Indonesia yang bersatu, solid dan sebagainya. Tapi kan sedikit diganggu oleh sikap PDI ya Bu Megawati yang saya salut itu, suka itu saya. Artinya menolak agar kepala daerah PDIP tidak bergabung. Walaupun yang saya dengar dari Anda barusan mereka bergabung akhirnya ya. Oke, terlepas dari itu yang kedua menurut saya kalau ada istilah revolusi tidak ada gladi resik. Yang Anda sebut dengan Februari itu kok panjang. Bulan yang paling pendek cuma 28 hari tapi terasa panjang, melelahkan dan meresahkan. Itu karena sebenarnya secara politik, sosial, ekonomi ini situasi yang gladi resik untuk menuju ada satu krisis yang lebih besar nanti, cepat atau lambat dalam bulan-bulan ke depan. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Nah, dalam konteks itu, krisis itu kan fakta ya. Nilai uang turun, banyak terjadi PHK. Yang saya dengar banyak perusahaan tidak bisa membayar lebaran, THR dan PHK semakin banyak. Nah, ini kan muaranya nanti akan menuju keresahan yang semakin menumpuk, mengakumulasi, kristal gitu ya. Kristal, dan saya paling khawatir itu ini suasana yang sekarang itu mirip tahun 1998 ya. Waktu itu sebagai wartawan, ketua AJI, suasana cemas, marah,
itu juga ada sekarang, marah pada perilaku elit kekuasaan, elit politik gitu ya, dan sepertinya kok bebal gitu loh. Ini dalam istilah itu satu ungkapan yang terkenal ya, le histoire is se répète. Sejarah History selalu berulang. repeats itself. Ya, the history repeat itself. Nah itu kok saya sudah melihat itu akan terjadi gitu. Tapi tentu sejarah tidak deterministik ya. Bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Tergantung bagaimana manusianya merespon. Nah dalam konteks Indonesia ini elit kekuasaan sekarang ini bagaimana merespon situasi ini. Apakah kemarahan, keresahan, situasi ekonomi yang sulit ini bisa ditangani dengan benar? Bukan kesan saya, kekuasaan sekarang ini pemerintahan yang berlanjut dari Jokowi ke Prabowo ini kan sepertinya seperti business as usual gitu. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang kecuali ada istilah efisiensi itu atau yang lebih oleh mahasiswa disebut efisiensi. Itu tidak ada langkah-langkah atau paradigma yang menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki situasi. Ya, namanya kan keberlanjutan. Maka itu itu business as usual. Kalau berbeda namanya perubahan. Nah, kesalahan terbesar adalah ujian ini ke Prabowo. Prabowo ini kan dulu tahun 98 kan berada di tengah-tengah menjadi epicentrum krisis ekonomi, politik dan sosial. Setelah ada kasus penculikan, maaf nih disinggung karena itu fakta. Sebelum ya. ada hashtag, zaman itu belum ada hashtag, tapi sebelum kabur aja dulu ya. Iya. Tapi kan hashtag kabur aja dulu kan terinspirasi oleh Ya, makanya. langkah Prabowo. Dulu kan Prabowo hashtagnya kabur aja ke Jordania dulu. Gitu kan. Jadi ya ini yang menginspirasi adalah cara-cara Prabowo kabur untuk lari dari kenyataan itu. Nah, memang generasi muda Gen Z yang ingin kabur itu realistik juga kan. Kalau saya sih mendukung aja kan kebebasan kan orang. Kalau di sini nggak dapat pekerjaan kenapa tidak? Yang paling menyedihkan adalah kepekaan. Orang Jawa tahu ya. Bukan kepekaan ya. Saya tidak mau menggunakan istilah kedunguan ala Rocky Gerung karena itu sudah terlalu sering dipakai. Terlalu mainstream. Jadi kita populerkan istilah kepekaan. Kepekaan beberapa pejabat negara, menteri ya. Misalnya siapa itu Noel atau siapa itu bilang ya kabur saja nggak usah balik. Gitu. Reaksinya itu reaksi kayak seorang istri yang purik gitu loh. Oh, ketika mutung ya. Jadi karena nggak mampu berargumen, kabur aja dulu, ya udah kabur aja sana, nggak usah balik. Itu si Noel ya. Kemudian LBP Indonesia gelap. Ya kamu yang gelap. Kau yang gelap. Ya, jadi loh, ini kita memilih orang-orang menggaji mereka dari pajak dana kita rakyat. Kok hanya untuk merespon secara banal gitu. Ini apakah karena mereka bodoh atau memang karena tidak mampu berpikir di luar kebodohan itu? 2D mungkin. Ya. Defense dan denial. Betul. Itu. Jadi itu tadi ada dua faktor itu, media event dan satu proses menuju krisis sosial dan kemungkinan seperti 98 bahkan lebih keras. Jadi ini simptomnya mirip-mirip nih. Kan dulu kan era 97-98 Mas Lukas dan teman-teman Ajit itu kan bikin selebaran terbitan Suara Independen ya. Nah, itu kan merasakan juga degupnya. Selebaran gelap. Bukan selebaran, majalah Suara Independen ya. Terbitan ada majalah underground lah. Underground, ada catatan pinggir juga di situ karena temponya di Bredel. Ya sejak 95 itu, sejak Aji berdiri ya. Di Bredel kan. Tempo editor Detik di Bredel, kemudian teman-teman yang kehilangan pekerjaan membuat majalah itu. Tadinya kalau Indonesia bebas ya dari kungkungan rezim Diktator Soeharto, media itu Suara Independen akan menjadi semacam media utamanya, pemikiran jangka panjangnya gitu. Jadi beneran jadi terbitan. Nah 99 kan udah dibuka sama Pak Habibie. Iya, kemudian reformasi, bukan revolusi waktu itu reformasi, kemudian terjadi perubahan gradual kan. Jadi pers dibebaskan, siup dikembalikan, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara. Nah itu ya kita terima ya jadi. Oke, kembali. Jadi itu walaupun terjadi kerusuhan tapi happy endingnya masih bagus lah. Karena kan ekses kekerasan itu yang sayangnya ya itu yang kita sesalkan menimpa kelompok minoritas kan. Nah, saya khawatir ini yang kebenciannya kelas nanti. Kelas elit, kelas kekuasaan
melawan rakyat yang hidupnya sulit dan selalu di 2D tadi, dihina dan dicerca itu. Kok 2D? Defense dan denial. Jadi 4D nih sekarang. 4D. Ini seperti yang dibilang Prof. Sukidi kemarin kan, bahwa kita masuk di masa orang memuji-muji kekuasaan sambil menghardik atau menghina orang yang lemah, kan kira-kira begitu. Nah, simptomnya nih mirip nih, Mas Lukas. Mirip, karena itu yang saya sebut tadi, kita, khususnya pejabat-pejabat publik kita ini, tidak punya kompetensi berpikir yang memadai. Mereka sedang mengulang sejarah. Mereka tidak pernah belajar dari sejarah, jadi ini akan berulang. Jadi yang kembali saya ingatkan tadi, ya karena presidennya Prabowo, maka yang kita tunjuk Prabowo aja lah. Prabowo kan selain seperti saya sebut tadi menjadi di pusat epicentrum krisis ini, kan sekarang dia lagi, ya kan? Bedanya dulu Soeharto dan Prabowo, nah sekarang Jokowi dan Prabowo. Nah, please deh, kalau ada teman-teman yang punya lingkaran dalam Prabowo masih punya kesempatan untuk melakukan pertobatan politik, untuk menjadikan Indonesia kalau bukan lebih baik tidak terpuruk, setidaknya untuk dia juga. Jangan sampai hashtag kabur dulu ke Yordania lagi atau kemana tadi. Itu jangan sampai terjadi. Itu karena udahlah, cepat atau lambat itu bisa terjadi kalau ini tidak ditangani dengan benar. Atau jangan-jangan sebetulnya, ini menarik. Prabowo berada di epicentrum 98 dan sekarang kalau dibilang sudah mulai tanda-tanda ke arah krisis, di epicentrumnya juga. Jangan-jangan sebenarnya misi hidupnya dia tuh itu loh sebenarnya, membereskan krisis. Jangan-jangan loh. Cuman bedanya waktu itu dia nggak melaksanakan misinya, malah kabur. Nah ini kan sekarang ada di sini nih. Ya kita berharap seperti itu, paling nggak sampai sebelum pidato dia ulang tahun Gerindra kan. Di kalangan oposisi, ya, civil society itu kan, ya fakta dia terpilih walaupun dengan segala kecurangannya ya. Dan kita berharap dia akan memperbaiki kerusakan 10 tahun Jokowi. Dan kita masih berharap pelan-pelan ya, dia bisa lah menyingkirkan, kalau bukan mengadili dan sebagainya. Kalau tadi nanti sejarah memang menghendaki Jokowi diadili, setidaknya dia keep silent saja lah. Selesaikan secara hukum. Tapi kan dengan pidato ulang tahun Gerindra ke-17, semuanya sudah jelas. Ini kan pertarungan wacana antara adili Jokowi versus hidup Jokowi. Jadi antara grassroots dengan elit Prabowo. GP kejauhan ya. Iya, jadi gimana sih kok nggak punya sense of social krisis gitu. Dan political suara crisis yang juga di bawah adili Jokowi. Jelas-jelas adili Jokowi, tapi mau dinegasi dengan hidup Jokowi. Padahal kalau yang terbaru kemarin yang beredar tuh saya lihat itu bukan suara atas justru yang hidup Jokowi. Itu suara dari lubang terdalam 12 kilo yang ditemukan di Cina itu. Dia menggali mau melihat pusat bumi sampai sejauh mana. Ternyata setelah 12 kilo digali, kedengeran suara itu. Hidup Jokowi kan. Ya artinya kan, apa yang terjadi? Kok impulsif banget ya. Ya rumornya itu kan tanpa teks ya. Hidup, terima kasih. Dan lagu terima kasih Jokowi itu kalau nggak salah itu lagunya Projo kan. Oh gitu ya? Setahu saya begitu, jadi bukan lagu yang diciptakan untuk momen itu. Jadi kayaknya orang itu, artinya nggak tahu lah, itu menurut saya nggak di skrip, tapi yang menarik adalah impulsivitas itu. Pertanyaannya, apa yang mendorong ulang tahun Gerindra yang mestinya menjadi platform, panggung bagi Prabowo untuk menjelentrehkan, menjelaskan. Ini kata kita orang Jawa. Menjelentrehkan itu menjelaskan secara detail ya. Program dia, visi dia, misi dia dan sebagainya. Malah dasar. Oh iya. Jadi kita putuskan, walaupun ada analisis, itu cara orang Jawa, kan kebetulan Prabowo juga Jawa, ingin memangku Jokowi, ingin sebelum Julius Caesar sebelum ditusuk kan juga makan bersama dengan Brutus dan sebagainya. Politik kan memang kejam gitu. Tapi tafsir-tafsir seperti itu menurut saya nggak ada gunanya lah. Tafsir bahwa ngasih keris itu pertanda
nanti akan Itu dipakai hanya untuk menghibur diri. Nah, itu adalah harapan ya, tafsir-tafsir yang bernuansa harapan. Itu kalau menurut saya tafsir-tafsir seperti itu kita buanglah untuk kalangan kita ya, pemikir, aktivis, civil society. Jangan kita terpukau dengan tafsir-tafsir yang seolah-olah itu simbolik, Nggak madilog tuh. sinyal-sinyal gitu. Nggak madilog kalau Iya, kata itu hanya nggak rasional, itu hanya keinginan berharap Prabowo acting, tapi sebenarnya yang diucapkan, yang disampaikan itu kebalikannya. Nah, menurut saya sih udah jelas lah bahwa kayaknya Prabowo sulit lepas dari Jokowi, semakin terbukti lah. Info-info bahwa dia sebelum awal tahun ini sudah akan mengganti Kapolri, orang-orang Jokowi, itu ternyata nggak betul kan. Dan ya lebih baik kita memotret sesuatu itu dari apa yang ada saja. Jangan melihat apa di balik peristiwa, karena dalam politik itu kan selalu fluktuatif dan fluid ya. Orang bisa berubah dalam setiap jam. Barangkali mungkin di internal Jokowi juga ada semacam bisikan, wah bahaya ini berpihak ke Jokowi ketimbang berpihak ke rakyat gitu. Tapi yang saya dengar, bahkan lingkaran paling dalam dari Jokowi juga kaget dengan pidato Prabowo itu, ndasmu dan sebagainya itu. Jadi tidak menunjukkan presidensial, level seorang presiden, pidato penting di ulang tahun partainya, tapi malah maki-maki level pasar apa. Atau jangan-jangan itu nyambung tuh. Hidup Jokowi, ndasmu gitu. Enggak nyambung. Ya, kalau harapan sampean begitu nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya enggak. Menurut saya itu murni gini, dalam psikologi itu hal-hal yang tercetus secara spontan itu justru beneran menunjukkan aslinya. Ya, impulsivitas itu berarti real. Ya, deep down in his heart dia ingin Jokowi terus hidup. Subordinat berarti ya. Ya, jadi dia betul-betul memang tunduk. Nah, ada Jokowi pulling the string. Nah, saya berharap begini, marah harus menunjukkan jangan seperti itu. Harapan saya kalau ini ditonton oleh orang-orang di sekelilingnya agar dibisikin, Pak, sampean dianggap di pulling string oleh cuma jadi wayangnya Jokowi, dan itu harus ditunjukkan, jangan itu yang terjadi. Jadi ada masih berharap ya, sedikit Prabowo masih menunjukkan kelas sebagai orang yang anaknya Sumitro Djayadikusumo, orang yang sangat pemikir ya, dengan ideologi yang jelas. Nah, tapi sekarang kan seperti tidak punya ideologi menurut saya. Nah, ini Mas Lukas mengulang yang tadi ditakutin nih. Berharap omongannya ditonton lalu dia berpikir, mengevaluasi diri. Kalau misalnya dianggap itu kan cuma tontonan kecil. Karena bukan cuma kita loh yang digituin. Ada sebuah partai besar yang juga digituin katanya. Dianggap cemen. Udah kecil itu partai gitu. Oh, dia menilai PDIP udah kecil. Di pertemuan Prabowo dengan Pemret itu ya. Katanya begitu. Katanya begitu. Ya itu kan tadi 2D itu yang defensif dan denial kan. Artinya nggak boleh berharap juga Mas Lukas bahwa tadi omongannya, kritiknya didengar lalu dicerna. Itu ucapan saya ini terkait dengan itu. Politik itu fluid, cair. Orang bisa begini, sejam kemudian begitu. Jadi berubah. Jadi tinggal dimainkan ininya aja. Dimainkan faktor-faktor situasional kondisi politik yang bisa membuat orang berubah. Jadi misalnya politik gampang dong berarti. Iya, memang begitu. Terutama untuk politik yang demokrasinya masih sangat kekanak-kanakan seperti Indonesia. Kalau demokrasi yang di negara-negara yang konsolidasi, demokrasinya terkonsolidasi kan semuanya predictable. Partai itu selalu bisa dilihat dari ideologinya. Orang-orang yang di partai itu pasti jelas. He mean what he says what he mean. Kalau di Indonesia terutama walk the talk, talk the talk ya. Nah, artinya kalau di Indonesia ini kan nggak jelas. Dia pidato I walk the talk gitu kan, tapi yang apa? Jadi dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia pahami kan sebenarnya. Nggak tahu apa artinya walk the talk itu ya. Tidak bisa membedakan talk the talk. Kalau talk the talk itu kan orang yang punya kompetensi untuk berbicara di bidangnya. Kalau walk the talk
Itu politikus yang bisa menjalankan apa yang dia ucapkan, bukan hanya omon-omon gitu. Kalau talk the talk, omon-omon, ngemeng doang. Ya, tapi dia punya expertise. Oh, iya. Pakar Tugasnya akademisi. memang Ya. mengeksersis itu gitu ya. Ya, jadi bahaya ini. Jadi yang wacana yang sekarang dipertarungkan selain itu hidup Jokowi versus adili Jokowi. Kemudian antara Indonesia emas dan Indonesia angus. Bukan cemas Bukan lagi. cemas. Cemas itu kan sudah setahun terakhir ini. Jadi Indonesia angus ini gawat nih. Gelap beneran dong tuh ya. Indonesia gelap, hangus, terbakar. Kata Pak Prabowo kan Indonesia bubar. 2030. Nah itu dia salah memahami fiksi seolah-olah nyata. Itu kan saya kebetulan baca novel itu juga. Itu fiksi kan. Problem orang yang tidak bisa membedakan fakta dengan fiksi ya seperti itu. Negara tuh nggak mudah bubar lah. Kecuali kan waktu itu hanya untuk kampanye saja. Tapi kan gini lah, Pak Prabowo itu sebenarnya gampang lah. Kalau dia mau memperbaiki Indonesia, itu tolong dia kembali baca buku kampanye politik dia untuk pemilihan presiden 2019, Indonesian Paradox. Udah jadi buku itu kan? Indonesia Paradox. Karena dia tulis itu waktu berkompetisi dengan Jokowi untuk Pilpres 2019. Dan sebagai buku, menurut saya itu bagus karena konsep-konsep ekonomi, data-data ekonominya semuanya valid, sahih, dan kalau dia mau menjalankan 60-70% dari yang dia tulis di buku itu, udah bagus itu. Oke, dia sudah menyusun sebuah buku yang bagus. Yang menjadi soal kan sekarang gini, ketika dia masuk, dilantik, sudah ada buku yang udah ada tulisannya, apalagi dia keberlanjutan, dia nggak bisa ganti dengan buku dia yang baru. Mungkin itu persoalannya. Nah, saya itu Dengan segala persoalan dan beban dari buku yang lama nih ya. Iya, saya itu sebelum kesini tadi sempat buka lagi buku itu kan. Dulu saya baca kan versi yang cetak. Nah, di versi yang digital saya nggak tahu. Nah, sini mungkin saya usul-usul. Kok ada beberapa kalimat yang di garis miring ditekankan bahwa masa lalu yang sudah terjadi biarlah berlalu, tidak terjadi. Jangan-jangan ini sudah ada revisi buku versi digitalnya. Nah, menurut saya itu kalau betul begitu berarti ya sayang sekali. Jadi memang nggak jelas visi misinya itu. Yang tertuang dalam buku itu bagus, ternyata kesimpulannya dia cuma ingin jadi presiden saja. Menikmati segala privilege, segala perks, jalan-jalan dengan diiringi 3-4 pesawat, mobil harus Maybach, kolam renang harus 32 derajat. Suhunya juga jelas. Jadi satu kegenitan-kegenitan ala sultan yang tidak semestinya ada di era demokrasi. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan kembali tema perbincangan kita adalah Karl Marx kalau nggak salah bilang begini, sejarah selalu berulang. Pertama sebagai tragedi, yang kedua sebagai komedi. Nah, yang saya khawatir terulangnya reformasi kerusuhan sosial 98 yang tadinya itu tragedi di era yang sekarang ini jadi komedi. Jadi komedi. Karena apa? 98 itu kan kita melawan rezim diktator yang begitu mengerikan ya. Totaliter, militer semuanya ada di tangan gitu. Nah, kalau sekarang ini yang dihadapi adalah gemoy, joget-joget, omon-omon. Tapi kan militernya juga ada tuh, difungsi kelihatannya kembali lagi. Mulai ditata, tapi persoalannya apakah akan semulus itu? Soeharto kan butuh tragedi komunisme kan. Nah, sekarang itu kan ini rezim sekarang itu kan bangkit muncul dari puing-puing reformasi. Ketika masyarakat relatif lebih well informed, lebih teredukasi, jadi apakah bisa menerima begitu saja misalnya dwi-fungsi ABRI dan sebagainya. Tidak ada ancaman. Ya, itu tadi poinnya. Yang pertama tragedi, ini akan hanya menjadi komedi. Lihat saja. Jadi lucu-lucuan ya, militeristik lucu-lucuan tapi tetap tragis bagi yang terkena sasaran itu. Misalnya orang-orang yang tadi defensif itu yang bilang, oh kamu yang gelap, kita sih terang-terang aja, atau sudah pergi sana dan kembali. Ini orang-orang itu dalam situasi ekstrim bisa menjadi sasaran kan nanti kemarahan publik. Oke. Nah, kalau misalnya melihat nih gerakan mahasiswa, saya coba kembali lagi dari perspektif sejarah. Ada kemiripannya nggak dengan gerakan mahasiswa 98 yang sudah berlangsung sekarang? Pasti berbeda, pasti berbeda. Saya lihat kan, kalau gerakan 98 itu interaksi senior-senior mahasiswa, aktivis-aktivis era angkatan 66, 74, 90 itu ada gitu.
Nah kalau sekarang itu yang paling nggak setahu saya sendiri kan bekas aktivis terputus ya, udah ya. Kayak agak terputus karena memang ini Gen Z ini agak beda kan. Kalau sampai tahun 98 itu mahasiswa kan masih dunia manual lah. Nah ini dunia digital mereka dari satu sisi lebih well informed dan mereka lebih lebih mungkin di satu sisi lebih mandiri, lebih independen, digital lebih native lah ini yang demo nih sekarang nih. Betul. Jadi ya kita berharap dengan mereka tanpa harus. Kalau dulu kita tahu lah, kita ikut mengarahkan gitu, mentraining dan sebagainya. Kalau ini kan setidaknya saya tidak melihat itu. Jadi mereka murni lah kayak gerakan waktu mengepung DPR untuk pilkada ya. Kemudian yang sekarang kemarin ini itu kan betul-betul dan saya agak salut dengan plesetan-plesetan mereka itu. Efisiensi menjadi efisiensi. Seperti Indonesia gelap itu kan tidak jadi wacana kita, tapi tiba-tiba muncul dan ramai. Termasuk ini kabur aja dulu Adeli Jokowi. Betul. Jadi walaupun dari dunia maya juga kelihatan bahwa akun-akun yang menginisiasi hashtag itu akun-akun real bukan anonim. Jadi benar-benar genuine yang dimiliki oleh Gen Z memang. Iya, orang-orang yang tidak diketahui sebagai aktivis atau gitu ya. Jadi memang tidak ada indikasi diorkestrasi oleh siapa gitu kan. Beda dengan yang dulu 98 masih ada yang mengorkestrasi ya. Nah, itu bagusnya di situ. Artinya benar-benar kekuatan rakyat. Suara publik itu benar-benar murni, bukan lagi ditunggangi oleh kepentingan politik atau agenda tertentu. Jadi, dan menarik kemarin juga dosen-dosen banyak yang turun juga karena ada dua kepentingan yang sama-sama ingin diperjuangkan gitu kan ya. Kalau teman-teman mahasiswa ini kan salah satu yang kepentingan ini mereka rasakan langsung pemotongan anggaran pendidikan, bayang-bayang kenaikan UKT dan sebagainya. Sementara yang dosen-dosen ini kan menuntut haknya yang belum terbayarkan, tukin dan sebagainya itu kan. Lalu ada elemen masyarakat lain juga yang kena PHK, guru honorer dan segala macam. Bahkan dosen-dosen itu protes bukan karena konsep-konsep demokrasi, tapi karena situasi real. Iya. Dua-duanya. Kesejahteraan. Dua-duanya dan ini ada satu yang diperjuangkan gitu ya, hak mereka. Kan kemarin itu kan mereka sudah direpotkan dengan harus mengisi itu, melakukan di luar tugas-tugas akademisi loh. Jadi lebih disibukkan dengan urusan administrasi, birokrasi. Tapi ternyata zong juga nggak keluar tukinnya kan, ini kan buang-buang waktu. Ya, mungkin yang menarik juga ya situasi sejarah sedang dalam istilah yang populer itu gathering the storm. Badai yang sedang menggumpal di Indonesia ini nanti juga akan menarik sebagai satu event, sebagai satu peristiwa adalah inilah kita mungkin sedikit kupas kalau saya boleh menguraikan relasi antara Prabowo dan Jokowi itu akan semakin terlihat menarik sebagai satu tontonan drama ya. Jadi kalau istilah saya itu kan relasi mereka itu kayak strange bedfellow gitu. Orang yang terpaksa harus tidur di kasur yang sama karena kepentingan taktis politis, kepentingan pragmatis oportunistik jadi. Tapi secara karakteristik personalitas itu kan dua orang yang berbeda. Yang satu cengengesan, yang lain garang, walaupun sekarang agak cengengesan juga ya, ingin mengikuti kecengengesan itu. Tapi intinya yang kita kenal itu dua orang dengan karakteristik dan kompetensi berbeda. Yang satu punyalah kemampuan intelektual ya, bahasa Inggrisnya juga baik. Yang lain sama sekali nggak punya. Jadi istilah strange bedfellow tadi itu sangat aneh. Jadi satu faktor yang mereka sampai saat ini masih solid hanya karena satu, kepentingan mengamankan dan menyamankan diri masing-masing. Tapi pada sampai atau saling sandra masing-masing juga. Bisa begitu juga, diam-diam gitu ya. Nah, tapi sampai kapan itu akan berlangsung terus ketika worst come to worst? Kan orang pasti akan menyelamatkan diri sendiri dulu. Ibarat ginilah, kalau rakyat ini beruang yang mengejar dua orang ini. Pasti yang akan dimakan beruang, dimakan oleh revolusi rakyat, itu orang yang jatuh duluan. Nah, nanti pasti akan saling jegal itu. Kalau worst come to worst ya. Ya. Kalau kepentingannya ternyata di ujung jalan itu berbeda, pasti akan saling memangsa. Iya, bahkan mereka sendiri saling
Ya seperti Julius Caesar dengan Brutus lah. Brutus itu tepatnya kalau kita baca sejarah ini adalah protisnya, anak didik Julius Caesar. Tapi si Brutus dengan alasan bahwa dia tidak mau Julius Caesar menjadi diktator, dia tikam. Sebelum itu makan bersama mereka masih saling. Karena memang Brutus itu murid anak didik Julius Caesar. Tapi si diam-diam di belakang layar si Brutus ini menggalang ini. Jadi dia yang membunuh, tapi nanti dia akan dapat posisi gitu-gitu lah. Tapi kan akhirnya terjadi purge ya, terjadi apa? Sapu bersih ya. Chaos. Nah, terus terang dengan segala ucapan saya ini, saya nggak berharap itu terjadi. Tapi kan saya hanya orang jurnalis yang ingin menyampaikan situasi, indikator-indikator sosial dan sebagainya. Tapi kalau itu terjadi, ya gimana? Korbannya tapi masyarakat bawah lagi. Ya semuanya ini dari ujung ke ujung, Elia. Pengusaha. Semua. Ini kan terus terang kawan-kawan kita kelompok minoritas itu sudah pada takut ini. Makanya ada gerakan yang ini yang agak menjengkelkan sebenarnya. Gerakan saya kan termasuk ikut ya aktif di PIK 2 itu loh. PSN yang apa di masyarakat Banten yang pagar bambu. Pagar bambu. Jadi nama saya Lukas, masa saya dituduh kadrun juga atau bersekongkol dengan kadrun untuk apa memperjuangkan kepentingan warga untuk melawan kelompok minoritas itu, Chinese itu. Dan ada juga kan kawan kita Anthony yang jelas Chinese yang bergabung dengan kelompok itu. Artinya, nah yang penting adalah masyarakat tetap harus melihat situasi ini ya pertentangan inilah. Pertentangan elit dan rakyat lah tapi intinya gini lah, kalau elitnya segera mau belajar sejarah masih bisa lah. Semakin tidak mau belajar, situasinya akan semakin buruk dan parah dan mereka akan terancam. Ini apa perjalanan sejarah yang sudah teruji sejak zaman revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Indonesia 66 98 itu seperti itu karena tidak bisa lah aspirasi masyarakat, aspirasi keadilan itu dilawan. Jadi kalau boleh saya kutip Martin Luther King kan bilang lengkung sejarah moral semesta ini panjang, tetapi selalu menuju keadilan. Jadi siapapun yang melawan lengkungan sejarah keadilan ini pasti akan tergilas. Tergilas sejarahnya juga ya. Oke, kita minum dulu Mas Lukas. Sampai kapan tapi ya? Ya kalau ngobrol-ngobrol ya kan indikator-indikatornya selalu. Jika faktor utama keresahan sosial itu bisa diredam kalau kondisi ekonomi membaik. Ya. Kalau Prabowo bisa benar membuktikan targetnya kita 7%, 8% ya bolehlah dia kipas-kipas. Artinya itu faktor utamanya itu. Tapi mungkin nggak menurut Anda? Ya saya nggak tahu. Kalau 5% aja berat kayaknya. Kalau hitungan saya sih dari yang ada sekitar 4,6. Hitungan saya. Tapi maksimal kan, tahun depan. Tahun ini. Ya growth-nya 2025 ya. Tapi kan hari ini kan ada satu lembaga yang baru didirikan. Danantara dengan kapitalisasi ribuan triliun yang mungkin nih bisa untuk apa ya meleverage meleverage kapital investment di situ diputar dan itu mungkin bisa jadi roda. Tapi saya nggak tahu konsepnya. Narasi surgawinya seperti itu ya. Seolah-olah akan menyediakan dana, tapi kan kita jangan lihat itu kan konsep sovereignty wealth fund ya. SWF. Di negara-negara maju dengan sistem kontrol yang sudah bagus, sistem yang sudah jalan memang bisa. Tapi kalau mau belajar ke tetangga aja, Malaysia. Singapura, Malaysia. Jangan, Singapura sudah oke lah. Kan negara maju itu. Malaysia semacam danantaranya itu kan dijadikan jarahan, dirampok oleh Tun Razak itu Perdana Menteri yang akhirnya diturunkan itu kan. Nah, di Indonesia ini saya khawatir kan Danantara hanya seperti itu. Dijarah oleh Tun Razaknya Indonesia. Gitu ya. Iyalah.
Gimik-gimik aja itu menurut saya. Ganantara, kemudian retreat ke Magelang itu tadi. Mediasin itu tadi ya. Gimik-gimik mediasin saja. Ya, hyper reality itu tadi. Hyper reality, simulacra. Simulacra. Oke. Tadi kalau kita belajar sejarah, katanya kan ini jauh revolusi Prancis, revolusi Rusia dan sebagainya. Kalau yang dekat-dekat aja deh, misalnya yang kemarin ini kan Bangladesh. Iya. Itu gimana tuh? Nah, di Bangladesh itu adalah contoh sebenarnya kalau mau belajar ya kekuasaan sekarang ini Pak Prabowo dan Jokowi ya. Nah, persoalannya mungkin orang kayak Jokowi itu nggak pernah belajar karena bacanya Doraemon ya. Bangladesh itu kurang apa? Itu Perdana Menteri yang 5 tahun terakhir tuh yang saya baca pertumbuhan ekonominya di atas 6%, 6,7. Jadi secara ekonomi bagus sebenarnya. Ya. Tetapi karena rejimnya korup dan kemudian hanya butuh satu isu pemicu bahwa jatah menjadi pegawai negeri untuk anak muda di luar lingkaran pemerintah, lingkaran bangsawan dan lingkaran para pahlawan, jadi elit, itu diperluas sehingga jatah untuk masyarakat biasa, pemuda-pemuda biasa berkurang. Itu bisa memicu kemarahan yang tahu sendiri kan Bangladesh. Nah, sampai polisi dibubarkan, kepolisian di sana dibubarkan, dan TNI tentaranya juga dilucuti gitu kan. Nah, tolong belajar dari Bangladesh, pelajari. Jadi tolong dimitigasi ya, kalau tidak ingin itu terjadi di Indonesia. Ini kan kemarahan itu kan akumulatif. Tadinya kecil, membesar. Tadinya kemarahannya cuma 10%, terus meningkat terus. Nah, nanti dia akan terbakar ketika itu semua sudah tidak bisa ditahankan karena kondisi ekonomi yang besar, orang nggak bisa beli beras atau enggak kan? Ya kayak revolusi Prancis yang menggerakkan kan ibu-ibu yang tidak bisa beli roti untuk ngasih makan anak-anaknya, sesepele itu. Revolusi Prancis memang ada Robespierre, ada Danton, ada tokoh-tokoh pemikirnya, Marat. Tetapi yang menggerakkan itu ibu-ibu yang anaknya kelaparan. Yang nggak bisa beli gas kan? Kalau di Indonesia. Nah, gas 30. Sekarang udah lancar lagi gas. Nah, sekarang misalnya program makan bergizi gratis. Tidak ada ya berita yang positif dari itu. Kalau bukan anak nggak doyan, bahkan ada yang keracunan kan di Jogja. Itu kemudian para mitra-mitra yang melakukan itu pada mundur karena tidak dibayar. Jadi tidak ada berita yang positif soal makan gizi. Orang selalu melihat secara ironi dan sinis. Karena apa? Makan gratis kenapa sih di sentralisasi gitu? Di banyak negara itu makan gratis sudah biasa, tapi itu dilakukan, dikerjakan secara desentralisasi otonom. Via sekolah, yayasan-yayasan, daerah-daerah gitu. Ngapain di sini Bahkan sudah banyak rumah-rumah makan ya, dari yang rumah makan kecil, rumah makan Padang kecil atau warteg-warteg kecil yang dia sudah punya menu satu harga tuh. Iya, inisiatif buat orang-orang susah, buat tukang ojek 10.000. Iya, di Bogor itu setiap Jumat makan gratis atau 1 perak, 100.000 perak. Dan artinya sebenarnya pemerintah sebagai fasilitator itu kalau mau program-program yang sifatnya masif, nasional, itu cukup memberikan insentif kan, kepada warga, inisiatif warga. Misalnya bagi rumah makan yang menyediakan makan gratis akan diberi keringanan pajak. Seperti itu kan itu terjadi di banyak negara gitu. Dan kalau mau belajar, jadi makan gratis yang sifatnya nasional kayak gini udah pasti itu simulacra. Jangan-jangan tujuannya memang bukan itu. Menjara. Kalau segala sesuatu yang disentralisasi pasti ada sejumput keinginan menjarah. Atau ada agenda lain sebetulnya di balik membangun jejaring ini nih. Apa itu? Ya, kita nggak tahu. Ini mensistematisi bansos tapi dengan makan gratis gitu kan. Ya, atau juga sebenarnya pengaruh ke masyarakat, pembentukan public opinion melalui jejaring ini, itu kan bisa aja. Ya, tapi kalau sejak awal aja satu program kalau baik itu biasanya kan proses awalnya juga berjalan baik lah. Kalau well managed, well organized. Ya. Nah kalau baru awal-awal sudah acak kadut, kacau balau, hiruk pikuk gitu, pasti kan sudah bisa diduga hasilnya kayak apa. Sampai hari ini saya nggak bisa ngebayangin teknis pelaksanaannya sih. Ya itu dia. Ya kan? Katanya tentara yang mau. Dengan satu dapur itu melayani satu tim masak itu yang katanya 40 orang melayani 3.000 orang
dia harus mulai masak jam berapa? Dari jam 2, jam 3, makanannya dimakan sampai jam 12 siang, udah keburu basi. Kalau nggak basi, baunya udah nggak enak itu pasti. Iya, gini loh, kan ada konsep pemerintah menyediakan social safety net ya untuk apapun lah, untuk pelowongan pekerjaan. Tapi itu yang paling bagus kan kalau itu inisiatif masyarakat sendiri. Ya. Kalau makan gratis itu diserahkan ke masyarakat dengan insentif itu tadi. Sekarang ginilah, lapangan pekerjaan nggak ada sekarang. Tapi itu bisa diambil alih oleh Gojek, Grab. Itu kan begitu orang kehilangan pekerjaan dia langsung lari. Bermitra dengan Gojek, Grab, Ojek dan online lain-lain. kemarin demo minta THR. Nah, artinya Pokoknya kalau urusan perut kan betul. sesuatu Jadi yang itu bisa- sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan iya, kan bisa urusan bikin itu. chaos. Nah, menurut saya yang penting nih lesson learn itu ya. Kita berharap elit ini yang punya preferensi, punya pemikiran, belajar gitu. Punya lesson learn dari nggak usah pengalaman yang jauh-jauh, revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi krisis 66 atau 98. Ya belajar dari aja lah, misalnya yang terjadi di Bangladesh atau ya krisis 98 itu untuk Paling jauh ke situ lah ya. Iya, itu belajar dari situ. Masih fresh kan, belum terlalu lama, baru 20. Tokoh-tokohnya juga ada semua. Tokoh-tokohnya masih hidup. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan Prabowo adalah Epicentrum. aktor utama dari drama itu. Masa dia udah lupa sih? Masa dia nanti harus buat tagar kabur saja kemana ya? Apakah Yordania masih mau menerima lagi? Oke. Oke. Nah, sekarang ini nih, kalau misalnya tadi dibilang bebal, nggak mau belajar, nggak mau melihat, hitung-hitungan waktunya berapa lama nih Mas Lukas? Dari sekarang Ya. percikan-percikan kecil Saya ini. bukan peramal ya, tapi saya hanya karena saya itu jurnalis, saya suka gathering information saja. Terus apa yang menarik saya sampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Ada yang bilang, ada yang paling kesusu nih, yang nggak sabaran, momentum Mei 2000 ini. Jadi Oh my god, abis lebaran. Ulang tahun reformasi. ulang tahun reformasi ke-28 ya. Atau yang paling lambat Mei tahun depan. Ya, tapi saya termasuk orang karena minat saya pada dunia sains, paradigma sains, sejarah itu tidak deterministik. Sejarah is not written in the stone. Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa berubah. Bisa diintervensi lah ya. Waktu itu cuma masalah when, not if ya. Ya intinya kalau situasi yang semakin menyedihkan saat ini, semakin buruk, tidak dimitigasi, tidak diperbaiki, ya kembali soal waktu. Makanya Jadi, Mei, entah Mei tahun ini atau Mei tahun depan atau tahun depan lagi ya Maybe lihat yes, aja. maybe no. iya maybe yes, maybe not, tergantung. Ini mau diperbaiki, ini kan seperti nasib ya, kita bisa Iya. mengubah nasib nih. Tolong baca deh Pak Prabowo, Jokowi pasti nggak baca. Atau orang-orang intelektual di sekelilingnya lah. Baca bukunya George Santayana. Orang yang tidak belajar sejarah akan dikutuk untuk mengulang sejarah yang sama. Apa yang terjadi 98 bisa terjadi bahkan lebih tragis pada tahun era sekarang. Reinkarnasi, kayak seperti Enggak, reinkarnasi. sejarah recurrence, Recurrence. sejarah berulang. Iya, iya. Recurrent. Karena kan sejarah itu kalau secara filosofis ya, menurut Nietzsche ini, sejarah itu memang begitu aja sebenarnya, berulang aja terus. Iya. Tetapi beda dengan dunia fisik ya, planet kan muter, mengorbit, merevolusi di galaksi, mengorbit bumi mengorbit matahari itu kan berulang tiap tahun. Tata surya kita mengorbit galaksi setiap sekian juta tahun. Nah, manusia kan juga gitu, tetapi bedanya adalah manusia ini karena entitas yang punya kesadaran, entitas yang mau belajar dari kesalahan, mestinya tidak harus terkungkung pada determinasi sejarah yang berulang. Dia sirkular tapi dia sentrifugal gitu ya. Jadi kayak spiral, jadi Ya, bisa keluar dibelokkan, gitu ya. jadi bukan sejarah yang berulang persis. Ya. Ada bakar-bakaran, maka besok harus bakar-bakaran. Jadi tidak terjerumus ke lubang yang sama. Betul, atau lebih tepat ke gorong-gorong yang sama. Dan Ini juga sih dulu membuat berita-berita yang menarik tentang gorong-gorong. Iya kan? iya, gorong-gorong ini memang apa ya? Ayo udah pengakuan Saya WhatsApp itu loh. punya satu ungkapan ya. Kesimpulan saya, Jokowi ini analoginya adalah film The Devil Advocates. Oh, apa itu?
Jadi kalau sampean nonton ya, Didi nonton, itu kan pengacara culun si Keanu Reeves. Ya, tiba-tiba ngelamar, ditawari masuk kerja di sebuah perusahaan lawyer yang hebat. Ya. Yang di pemiliknya si siapa itu Al Pacino ya. Nah, si Keanu Reeves yang tadinya culun, orang yang setia dengan kekasihnya yang manis itu, tiba-tiba setelah memenangkan beberapa kasus menjadi belum itu dulu. Dia menjadi itu dosa manusia yang paling disukai si setan itu si Al Pacino, kan setannya Al Pacino sebenarnya. Lush. Dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi dalam bahasa Inggris itu istilahnya dosa yang paling saya sukai adalah itu, keangkuhan itu. Jadi si Keanu Reeves menjadi lupa diri, persis seperti tetangganya Didi ini. Dia lupa diri dari orang humble. Di mana? Di Sumber. Solo, Sumber ya. Yang sekarang memobilisasi base masyarakat untuk mendatangi dia dan memuja-muja, menyembah. Oh iya, itu ada IO-nya. Iya, saya tahu lah, kita tahu lah itu. Dan yang problemnya adalah kawan tetanggamu ini merasa orang itu bodoh gitu loh. Jadi dengan pertunjukan simulakra itu seolah percaya, oh dia masih disukai, dia masih dipuja, masih diberhalakan. Tapi kan itu hanya butuh uang receh kan untuk membawa 1-2 bis masyarakat, dikasih kaos, dikasih seperti dulu dia ngelempar-ngelempar itu. Dan kembali ke The Devil Advocate, ya artinya mau tidak mau dia akan terbentur oleh situasi real ya. Dia punya obsesi pengen menjadi lawyer tersukses atau pemimpin tersukses. Obsesinya kan membangun IKN, Soekarno, Soeharto, SBY yang lain gagal, saya dong berhasil bangun IKN. Walaupun sekarang menjadi yang saya dengar planningnya akan dijadikan tempat untuk wisata hantu, tempat syuting film-film horor gitu kan. Karena kan kantor presidennya kan mirip istana Dementor gitu kan, Voldemort. Nah artinya satu persatu obsesi-obsesi politik grandeur ya, megalomania Jokowi akan runtuh satu persatu. Dan para pemujanya ini masih banyak yang masih percaya bahwa itu bagus gitu ya, kayak IKN itu wajib diteruskan. Oke, dari mana duitnya? Seperti lagu yang lagi populer itu bayar. Kalau ada yang uang untuk bayar sih bisa saja lanjutkan. Itu kan cuma proyek theme park kan, kayak bangun Disney World gitu ya. Nah, sekarang membangun kota tapi warganya diusir. Nah, sekarang setelah jadi istananya, kantor-kantor kosong. Ketika kemarin beberapa minggu lalu dubes-dubes diajak berwisata ke sana, dipertunjukkan lampu-lampu yang gemerlap. Terus ngapa? Karena di Jakarta dengan efisiensi itu kan banyak kantor pemerintahan gelap gulita sekarang. Saya itu ngalami loh. 2 minggu lalu kami berkunjung ke Komnas HAM, mengantar beberapa nelayan PIK yang mengadu ke Komnas HAM. Gelap, dimatiin dan efisiensi. Iya, karena efisiensi. Pemotongan anggaran. Jadi bohong tuh kalau Indonesia terang ya katanya. Di Jakarta lampu-lampu instansi pemerintah dimatikan, tapi di sana jor-joran untuk showcase, pertunjukan ke duta-duta besar. Siapa tahu mereka mau invest. Memang mereka bodoh, hanya dikasih pertunjukan lampu-lampu gemerlap terus mau investasi. Mereka nggak invest, mereka mau dikasih lahan. Diberi lahan. Nah, itu yang saya agak prihatin ya. Kita kan apresiasi lah Basuki, menteri kita itu yang sekarang jadi ketua otorita Batam itu kan mestinya orang pinter ya, otorita IKN pinter, berdedikasi, mandor yang baik. Tapi kan menjadi on gitu, akan membagikan tanah, menawarkan dibagi-bagi saja tanah. Lu itu kan kedaulatan, masa tanah konon sokol ibu kota mau dibagi-bagi gratis. Dan nanti kalau agen-agen Sionis, agen-agen komunis, dan agen-agen apapun, agen lotre juga menguasai itu gimana? Agen melon, gas melon. Agen gas melon. Kayak buntu gitu loh, itu memprihatinkan banget. Itu artinya tanda bahwa semakin tidak ada yang minat. Sampai dikasih gratis pun belum ada yang gerak gitu. Siapapun yang punya referensi tentang pembangunan ibu kota di seluruh dunia, itu pasti paham lah. Tidak ada ibu kota baru itu yang benar-benar sukses kecuali Brazil.
Brasil itu kan konsepnya mirip itu, dibangun di tengah hutan gitu tadinya. Tapi itu keputusan itu butuh beberapa ratus tahun loh. Pertama diundang-undangkan, dimasukkan dalam konstitusi Brasil sekitar abad 18 bahwa harus pindah karena Rio de Janeiro itu dianggap tidak aman karena dekat pantai jadi mudah dianeksasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Tetapi kan IKN itu dipilih di tempat yang dekat negara tetangga malah atau dekat Cina misalnya. Jadi tidak dipikirkan dengan benar. Jadi memilih tempat situ tuh kayaknya ini peta ditarik garis kanan kiri, oh tengahnya itu. Gitu. Ya memang dekat Palangkaraya konsep Bung Karno dulu kan. Tetapi kan Jokowi tidak mau dong. Oh hanya nurusin Bung Karno. Saya yang merealisasikan maka tempat harus saya yang milih. Kan, gitu. Jadi kebanggaan semu, obsesi semu, simulakra itu akhirnya semuanya akan terbentur realitas. Ya. Jadi kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya. Ya. Apakah ini berjalannya ke arah pengulangan sejarah atau justru saatnya untuk membalikkan sejarah? Ya, kita akan menyaksikan apakah sejarah berulang atau sejarah bisa dielakkan. Nah itu tergantung apakah mau belajar elit kekuasaan sekarang, mau cari referensi, dan yang paling penting mau mendengarkan suara rakyat. Tidak hanya self-serving, tidak hanya berada di kekuasaan hanya untuk melayani kesenangan kepentingannya sendiri. Ya. Dan tidak defense, tidak denial gitu ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Mas Lukas Sami-sami. Suarso atas cerita-ceritanya yang seru. Dan nanti datang lagi ke sini ya. Siap. Nanti habis Mei kita evaluasi ya. Ini tercapai apa enggak. Nanti Mei tahun depan kita ini lagi ya. Cek lagi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Ada pertanyaan mungkin ke Mas Lukas bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.